Ingat guys, silahkan tekan tombol subscribe gratis. Silahkan tekan tombol subscribe gratis dan klik loncengnya juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Darul 104 lor. Oke, pada kali ini saya mau kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja karena ada kerjaan, jadi saya harus berangkat kerja ke tempat kerja saya. Dan apa ya? Untuk hari ini saya mau bahas tentang yang sering ditanyakan di kolom komentar ya lor ya. Pertanyaan itu sering banyak muncul tentang berapa sih konsumsi BBM setelah mengganti karburator PE28 gitu, dengan spek mesin yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga lor. Itu tapi sebelumnya saya akan jadikan beberapa bagian ya. Yang pertama saya akan bahas yaitu penggunaan BBM dalam kota. Maksudnya dalam kota itu penggunaan BBM harian. Terus juga yang kedua yaitu penggunaan BBM bahan bakar minyak setelah menggunakan karburator PE28 untuk jarak jauh atau touring kayak gitu. Kayak yang video saya yang sebelumnya touring ke mana? Ke Pangkalan Bun, ke Sukamara. Nah, itu yang akan saya bahas juga. Jadi ada dua topik ya lor ya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu penggunaan karburator PE dalam kota. Setelah menggunakan karburator PE, konsumsi BBM seperti apa sih lor? Jadi penggunaan BBM untuk dalam kota itu dengan kecepatan rata-rata ya lor ya. Saya menggunakannya itu 1:30 sampai 35. Jadi perbandingannya itu 1 liter bisa menempuh jarak 30 sampai 35 km kayak gitu lor. Ya tergantung ke bagaimana cara kita membawanya aja lor ya. Kalau saya dalam kota itu rata-rata membawanya top speed paling 80-90 seperti itu. Mentok ya 80-90 itu udah mentok itu. Pernah beberapa kejadian itu membawa sampai 100 km per jam. Pernah.
tapi itu nggak sering, paling dalam 1 bulan paling sekali atau 2 kali, itu aja sih lur. Tapi kalau untuk keluar kota beda lagi lur, karena juga di dalam kota kan macet dan lain sebagainya, seperti itu lur. Ulah juga banget nih orang. Oke, ini saya apa ya, mungkin nggak terlalu laju juga bawanya, santai lah, sedang. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana kita membawanya. Kalau misalnya dapatnya segitu lur, ya karena saya bawanya juga bawa kendaraannya juga nggak langsung buka gas langsung tinggi RPM gitu, nggak pelan-pelan kayak gini lur. Itu nanti ada di saya tampilkan juga kecepatan rata-rata saya menggunakan Ulysses seperti itu. Jadi pengukuran speedometer yang saya gunakan itu menggunakan Ulysses speedometer yang ada di Android, bisa teman-teman download. Itu menurut saya dan dari beberapa referensi yang saya baca dan saya lihat, itu Ulysses itu mendekati keakuratannya sangat dekat sekali seperti itu, bahkan hampir mendekati pokoknya intinya itu tingkat keakurasian untuk penghitungannya itu tinggi sekali seperti itu. Nah, terus berapa top speednya kalau misalnya di New Mega Pro di si radio ini, terus di Ulysses berapa? Oke, saya kasih tahu lor. Ternyata setelah saya cek, saya bandingkan beberapa kali, saya melihat dan saya melihat juga, itu cuman perbandingan selisihnya cuma 10 km per jam lor. Cuma 10 km per jam. Jadi misalnya di speedometer itu 90, berarti di Ulysses itu baru 80 km per jam. Seperti itu lor. Kayak gini, karena lagi sepi ya bisa lah saya bawa 90. Kayak gitu lor. Terus yang kedua, itu tadi penggunaannya seperti itu. Jadi ada juga beberapa motor yang beda pengukurannya antara di Ulysses sama di speedometer. Itu ada beberapa motor yang sampai 20 km per jam, selisih perbedaannya. Ayo Pak, cepetan, aku kebelet Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu lor, aduh bensin itu ketap-ketapnya. Ada beberapa motor yang sampai selisihnya itu sampai 20 km per jam. Ada, tapi saya nggak akan menyebutkan merek motor tersebut ya lur. Kalau di NMP yang saya lihat itu seperti itu lur, selisihnya selisihnya cuma 10 km per jam, nggak jauh lur. Berarti berapa? 10% atau 1% kalau perbandingannya. Bisa dihitung sendiri lah lur. Nah seperti itu lur. Tapi oke, yang pertama. Yang kedua, yaitu kita bahas yang penggunaan BBM untuk keluar kota, untuk jarak jauh atau touring. Kalau saya kan biasanya touring lur. Nah kalau untuk touring itu beda lur. Ternyata setelah saya bandingkan itu cukup signifikan. Tapi juga kembali ke diri kita masing-masing juga lur, bahwa betot gasnya itu seperti apa gitu. Kalau saya keluar kota tuh rata-rata mesti paling rendah itu bawanya 80. Kalau misalnya daerah perkampungan ya hitunglah 60 atau 70 itu kalau di dalam kampung-kampung kayak gitu. Nah itu setelah saya hitung juga itu dari saya ngisi bensin 10 liter, karena di dalam tangki ini selalu saya kasih ring atau space cadangan biar tetap ada itu sekitar 2 liter. Jadi saya ngisi itu sekali ngisi 10 liter itu. 10 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 250 km lor. Jadi kalau dihitung-hitung ya bukan tes. Dapat hitung-hitung dapatnya per liternya tuh sekitar 25 km per jam. 25 liter. 25 liter, sorry lor.
1 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 25 km kayak gitu dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jadi kayak gitu ya, tahu sendiri lalu kalau misalnya kita lagi touring, lagi jalan jauh tuh kayak apa bawa motornya, seperti itu lur. Ya kembali ke diri masing-masing sih lur. Kalau dari saya pribadi seperti itu, intinya itu. Jadi pada kesimpulannya, entah itu worth it atau enggak menggunakan PE28, konsumsi BBM-nya seperti itu untuk dalam kota sekitar 30 sampai 35 km per jam per liter, itu kembali ke diri masing-masing. Terus untuk ke luar kota itu 21 banding 25, jadi 1 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 25 km. Itu juga saya kembalikan ke pribadi masing-masing, tergantung kita cara bawa motornya seperti apa, seperti itu lor. Jadi ya intinya kembali ke diri setiap orang tersebut, mau bawa yang laju atau enggak ya tergantung. Kayak gitu lor. Pokoknya yang penting tuh kalau bawa kendaraan tuh jangan asal buka gas gitu. Tergantung juga sih, tergantung dari karakter motor. Ada juga yang motor yang langsung dibuka gas tuh langsung maju, langsung kenceng sangat, itu ada. Kalau bore up rata-rata mesti kayak gitu. Kalau dulu pernah punya motor bore up kan. Yang kedua, kita bawanya pelan-pelan baru bisa menyentuh angka yang tinggi, itu juga bisa. Aduh, ini mobil itu juga ada yang kayak gitu. Ya intinya kembali ke masing-masing pengguna kendaraan tersebut, cara memperlakukannya seperti apa, seperti itu lor. Kalau saya pribadi lor, ya lor. Adapun yang lainnya ya itu urusannya masing-masing, gitu aja sih lor. Pokoknya kalau menurut saya sih masih worth it aja sih, kalau menurut saya pribadi loh. Adapun yang urusan orang itu entah boros atau enggak, ya intinya kembali ke diri masing-masing, seperti itu loh. Oke, mungkin videonya sampai di sini ya lur ya. Dan mungkin nanti saya akan buatkan juga video tentang kenapa saya memilih Honda New Mega Pro dan kelebihannya dari masing-masingnya apa sih, kayak gitu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian ya lur ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dari saya, gas terus, roll enggak, los gak rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.